Orang-orang yang pimpinan kopi orang ini. Kopi orang. Nih pengubah orang ini. Betul. Orang-orangnya Harus santai. banyak minum kopi supaya Kuat. Pengaruhnya ini. Terbalik ini loh, banyak minum kopi baru. Pasek. baru berpikir itu. Ya. Kami senang sekali. Siap. Peter ini Ya, Peter bagaimana? sedang bekerja keras untuk Asosiasi kopi ya. Asosiasi Petani dan Penggiat Kopi untuk Provinsi Papua Pegunungan. Bapak silakan lewat sana. Bapak sudah pikir. Ini Bapak di sini. tolong ya, ini bapak nih pimpinan ini. Ini pimpinan OKP. Benar. Serius. Kami senang sekali karena memulai itu susah. Ya, betul. Tapi kami percaya bahwa setelah memulai hal-hal seperti begini, ke depan akan baik. Siap. Jadi kami sedang, teman-teman yang terlibat di dalam asosiasi petani dan penggiat kopi Provinsi Papua Pegunungan ini membuat sebuah story Ya. agar hal-hal penting, nilai-nilai penting yang sedang dibangun dalam asosiasi ini perlu dipupuk bersama. Ya. Tanpa melakukan suatu perbedaan di antara kita. Ya. Kita jalan satu langkah, satu tujuan untuk membangun Papua Pegunungan di dalam satu kota besar ini. Dari latar belakang kita berbeda, tapi punya kontribusi satu untuk membangun Papua Pegunungan. Itu yang paling penting. Ya. Membangun, memupuk kebersamaan kita. Sehingga bagaimana kita juga menikmati segala sesuatu dari hasil dari tanah yang kaya. Ya. Melalui kerja keras. Oke. Dan usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang tua kita. Seperti itu, Pak Wida. Terima kasih. Pak Kelly bagaimana? Mungkin intinya sudah disampaikan. Kami hanya mau kembali kepada tatanan kehidupan yang sudah dikasih langsung oleh Tuhan. Ya. Tuhan kepada moyang leluhur yang ada di Bali ini, bahwa segala sesuatu tidak pernah datang hanya begitu saja, tapi semua melalui, kalau bahasa Lani bilang kenggia blokam ya. Jadi ketika tangan bergerak, Tuhan akan memberkati kita melalui usaha kita. Jadi itu bahasa firman Alkitabnya orait labora, berdoa dan bersatu. Jadi generasi sekarang kami prihatin sekali dengan situasi yang sedang terjadi, sehingga kami mau teman-teman adik-adik yang sudah selesai pendidikan, kita tidak hanya berharap untuk PNS atau seperti apa, tapi ini Tuhan kasih kita penyataan ini sangat luar biasa ada ini. Mari kita berpikir, berkreasi, inovasi dengan hikmat yang Tuhan kasih. Mari kita kelola yang Tuhan sudah kasih. Mungkin itu tujuan utama, sehingga orang tua, salah satunya kopi ini waktu itu masa koloni Belanda bawa masuk, dan pengembangan ini orang tua sudah lihat bahwa mereka tidak lihat 5 tahun atau 1 tahun seperti apa, tetapi mereka lihat justru lebih jauh. Yang sekarang kita lihat, kadang kita lihat, oke saya kerja ini besok, saya harus lihat hasil besok, tapi tidak. Orang tua dulu mereka tanam sesuatu, tapi mereka pikir untuk jangka panjang 10-20 tahun, dan sekarang untuk kita generasi ketemu. Jadi pesan yang ditaruh oleh orang tua ini, kami mau pesan yang sama, kita coba bangkitkan kembali pesan itu. Dan ini salah satu produk, ada banyak. Dan memang betul-betul seorang Papua sadar. Harus kita sadar. Dan satu hal saya lupa tadi. Kadang-kadang hidup itu orang berpikir menanamkan investasi, mungkin orang bilang kalau bicara investasi itu kadang-kadang orang berpikir harus menanamkan investasi itu di bank, ya mungkin dengan uang, harta benda seperti itu. Tapi saya mulai belajar dari kata-kata yang sederhana dari Adik Peter sampaikan kemarin itu seperti menyentuh saya punya hati, dan saya terinspirasi dan termotivasi dengan kata-kata beliau itu. Jadi siapapun dia, saat kita mau bekerja jangan lihat dari itu siapa, statusnya seperti apa, dia kerja bagaimana, tapi
siapapun dia, kita lihat seperti Allah memandang kita, Ya. melihat dari satu kacamata yang sama. Jadi kita bekerja, diberi tanggung jawab, mari kita kerja profesional. Siapapun dia, entah itu orang kecil maupun orang besar, mari kita bekerja secara profesional. Artinya bagaimana kita menanamkan investasi kepada sesama kita ini lebih penting. Kadang-kadang kita berpikir investasi mungkin hanya uang saja di bank. Ya. Tapi sebenarnya komunikasi kita, Terhadap kita. kebaikan kita, mungkin pergaulan kita Ya. kepada siapa saja, itu sebenarnya kita sedang menanamkan investasi-investasi itu kepada manusia. Ini yang kadang-kadang kita fail. Ya. Tapi bagaimana kita menanamkan investasi lewat komunikasi, kehidupan ini, melalui apa yang kita kerja kepada orang lain, itu sebenarnya kita sedang menanamkan investasi. Oke. Dan berkat itu akan datang tepat atau lambat, kapanpun dia akan datang kepada kita. Ya. Nah, itu yang paling Amin. penting dari kehidupan ini. Betul. Amin. Oke, Ade Peter sebentar nanti mewakili Labewa, tapi Ade Peter tunggu dulu ya. Nanti saya kembali ke Ade Adam Mandikbo. Adik mewakili kelahiran 90 ya. Coba 1-2 kata dulu. Kita kan kelahiran 80, Adik coba kelahiran 90, nanti Peter tutup joker dengan mewakili teman-teman dari Labewa. Adik Adam, lanjut. Siap kakak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya mau bicara satu kata kunci bahwa Tuhan tidak ciptakan manusia Papua itu jadi pengemis. Kenapa? Karena kalau menurut saya yang perusak bumi ini adalah orang-orang pemalas. Ya. Makanya orang pemalas tidak layak hidup di bumi ini. Ya. Ya. Kita takut, sama merinding ini. Karena bumi itu pabrik alamiah yang Tuhan kasih. Maka otak kita yang dikasih atau diciptakan Tuhan ini, mari kita harus jadi produktif untuk menciptakan bumi yang tanah Papua yang subur ini. Orang bilang tanah Papua itu emas, tapi mari kita ciptakan hasil-hasil dari tanah ini. Kita bisa menghasilkan sesuatu. Kita harus jadi produktif. Jangan jadi melamu, jangan jadi pasif, tapi kita harus jadi aktif. Ilmu yang kita dapat itu mari ciptakan. Jadi saya sangat mendukung sekali kakak, luar biasa, punya kreatif yang luar biasa, punya pikiran, punya motivasi, punya spirit yang luar biasa. Banyak hal yang saya belajar dari kakak. Terima kasih. Terima kasih Ade Adam Ya. Mandikbo. Tuhan berkati. Ade Peter, sambil kerja tapi ini langsung tolong, tapi apa yang Tuhan kasih tahu? Coba Adik bicara mewakili Labewa untuk 1-2 kata tentang bagaimana asosiasi kopi di Papua Pegunungan, dan termasuk Adik juga sekretaris umum untuk asosiasi penggiat kopi di Provinsi Papua Pegunungan. Nah ini Adik pencetus sejarah. Ya, Adik, coba sekarang satu Story kata maker, dulu. story Ya. maker, Pak. Oke, bagaimana Adik? Tanggapan? Iya, yang pertama saya bangga saya bisa lahir di tanah ini, di Amin, tanah Papua amin. Pegunungan. Saya terima kasih ke yang pertama Tuhan Yesus, yang kedua saya orang tua, Bapak dan Mama yang sudah lahirkan saya tepat di Papua Pegunungan sini, tepatnya di Wamena. Saya belajar banyak di kota ini, terutama tentang kasih untuk melayani sesama begitu. Itu saya dapat di kota ini. Yang kedua, saya berterima kasih untuk kakak orang yang selalu saya di sekretaris umum untuk asosiasi penggiat dan petani kopi di Papua Pegunungan. Satu hal yang saya mau sampaikan untuk orang tua petani kopi, teruslah bekerja, pasti ada berkat Tuhan di waktu ke depan. Dan saya punya angan-angan, cita-cita bahwa saya akan merubah pola hidup orang tua petani kopi di Papua Pegunungan, yaitu bagaimana kita merubah pola makannya. Bisa kelihatan dari pola makannya. Yang dulu kita orang tua mungkin cuma makan ubi dengan sayur saja. Next time kami sudah ikut event satu event di luar negeri di Melbourne kemarin, Mais. Saya banyak dapat pengalaman di sana. Dan saya yakin Tuhan akan buka jalan dan akan merubah pola makan orang tua petani kopi di Papua Pegunungan. Mungkin hari ini mereka makan nasi tahu, besok nasi telur, nasi ikan. Jadi bukan tiap hari saja mereka makan nasi dan sayur. Saya tahu itu Tuhan punya rencana yang indah. Jujur saya bukan sarjana di bidang pertanian, saya sarjana di teknik, tepatnya teknik pertambangan. Tapi saya punya hati untuk kopi di Papua Pegunungan, terutama orang tua. Wah, Adik. Begitu. Terima kasih, hormat, Wah, semangat. kami butuh Labewa punya pikiran seperti ini, dan Labewa memang harus gabung dengan kami.
Ya, memang Harus begitu. bersuara untuk kami juga, untuk situasi Jadi, Wamena terjadi apa itu. Di Papua Pegunungan sini, tepatnya di Wamena tuh sebenarnya punya tempat ini punya 2 orang saja, yaitu Ya. anak asli dan anak Labewa. Ya, Jadi kalau anak asli 80%, kami Labewa 20% Ya. yang punya tempat ini. Begitu. Wah. Kami harus kerjasama ya begitu, itu. untuk membangun tempat ini. Baik. Kalau orang dari luar datang untuk apa? Dong tidak akan membangun tempat ini. Mereka akan ambil uang dari sini dan membangun di tempat ini. Ya. Wah, siap. Begitu. Hormat. Pak Ketua, satu kata kunci, nanti Pak Wakil sebentar. Oke. Terima kasih. Mungkin rangkaian pesan-pesan saya pikir sudah disampaikan. Ya. Jadi sekarang saatnya kami butuh kita semua harus berkolaborasi. Ya. Jadi kita bekerja sama, bergandengan tangan, tanpa membedakan satu sama lain, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi mari, yang perlu kita ingat bahwa Tuhan mau kita ada dalam satu kasih, satu lingkaran kasih. Jadi mari kita kerja. Intinya berkat yang Tuhan buka untuk saya itu tidak mungkin akan diblokir atau dibatalkan oleh siapapun. Jadi kita jangan saling ego, jangan saling baku gunting, tapi mari kita jalan sambil bergandengan tangan. Terima kasih. Pak Lemius, tolong terakhir. Baik, sebagai conclusion, kesimpulan bahwa di Papua ini kita butuh kerjasama. Kita tidak boleh buat perbedaan di antara kita. Dari suku mana, tapi mari kita sama-sama maju, bekerja. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jika kita tidak kerja, kita membuat kemajuan ini macet. Jadi mari kita kerja sama-sama, saling mengangkat, saling mensupport. Entah itu yang ada di dalam birokrasi, pemerintahan di dalam, organisasi, asosiasi, atau perkumpulan kecil sekalipun. Mari kita kerjasama. Perkumpulan adik-adik kita yang ada di terminal, itu juga penting juga. Begitu. Jadi kita butuh kerjasama dari semua kita sudah begitu. Yang hidup di Papua Pegunungan, mari kita kerja sama-sama untuk membangun kesejahteraan ekonomi di tanah Papua dan khusus untuk di Jayabijaya. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Baik, berarti kesimpulan dari semua ini itu, mari kita hidup di Papua Pegunungan ini saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, sambil melindungi. Itu yang paling penting. Amin. Dan kita saling mensupport. Terima kasih. Diskusi kami ini walaupun singkat, padat, dan dalam situasi yang tiba-tiba, tetapi kata-kata yang kami titip dalam video ini menjadi berkat buat kita semua, dan Tuhan berkati kita semua. Wah, kita tidak bisa sebut nama lain, pasti Tuhan. Wah. Oh, tidak kosong kalau hidup dalam Tuhan.